Jadi bagi waris itu tidak harus dijual, tidak harus diuangkan dulu baru bisa dibagi kan. Gitu. Yang penting membagi kepemilikannya, sahamnya gitu, bagi Saham, bagi saham itu sudah ya. sah gitu ya. Sudah sah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di studio kali ini kita sudah kedatangan salah satu klien kita nih Ustadz yang ingin berkonsultasi seputar masalah warisan secara langsung. Namanya Bapak Udin Alauddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat Pak Udin Alauddin? Alhamdulillah. Panggilannya Pak Alauddin Pak boleh. Alauddin ya. Pak Udin Baik. boleh. Pak Alauddin dari mana? Saya dari asli sih dari Cirebon. Asli Cirebon. Tapi saya tinggal di Jatimukmur, Pondok Gede. Pondok Gede. Masuknya Bekasi atau Jakarta itu? Kota Bekasi. Kota Bekasi. Ya, pinggiran. Baik. Jakarta. Pak Alauddin berarti ke sini sudah membawa pertanyaan ya terkait masalah warisan. Insya Allah kita akan bahas ya. Siap. Mudah-mudahan nanti yang di rumah bisa mendapatkan manfaat dan ilmu dari yang kita bahas di sini. Siap, Ustaz. Baik, silahkan langsung saja Pak Alauddin terkait masalah warisnya bisa disampaikan. Ya, begini. Keluarga saya ada 5 anak ya. 5 saudara ya. 5 bersaudara. Yang pertama ibu sudah meninggal, sama bapak itu beda 4 tahun ya kalau nggak salah itu. Jadi kedua-duanya sudah meninggal ya? Jadi singkatnya sudah meninggal keduanya gitu. Iya. Kemudian permasalahan warisnya sekarang anaknya itu, ada berapa? Ada 5. Berapa laki-laki, berapa perempuan? Laki 2. 2 laki-laki, 3 perempuan berarti ya? 3 perempuan. Yang laki itu yang pertama sama yang bungsu. Oke. Kemudian permasalahan warisan ini gitu sampai sekarang itu belum terbagi, tapi kita sudah musyawarahkan sebetulnya. Kalau boleh tahu wafatnya tahun berapa yang terakhir? Yang bapak. Bapak ya? Bapak itu 2014. 2014, sudah lumayan lama ya? Iya, 2014. Ibu setelahnya? Ibu sebelumnya malah. Sebelumnya. Ibu sebelumnya sekitar 2000 berapa tuh? 12 atau 13. Iya. 12-an. Baik, masalahnya? Masalahnya jadi kita setelah wafat bapak, kita bermusyawarah sama keluarga. Ya sudah kita putuskan saja sebelum kita resmi secara resmi tertulis kayak gitu, kita mengerti agama lah gitu ya. Dan kita sudah tanya-tanya sama ahli agama gitu. Jadi yang saya tahu itu adalah laki-laki itu adalah 2 kali dari perempuan gitu. Nah, yang bapak ibu tinggalkan itu adalah sebidang sawah gitu sama rumah itu. Nah, kemudian kalau sawah itu memang ada 1 hektar tapi sudah dibeli sama adekku gitu, itu setengahnya gitu, jadi tinggal setengahnya yang belum terbagi. Itu dibelinya sebelum ayah meninggal? Sebelum ayah meninggal. Itu buat haji gitu waktu itu. Daripada pinjam ke bank, udahlah pinjam sama anak aja gitu. Jadi sudah dibayarkan, jadi alhamdulillah sudah haji semua gitu. Nah setelah meninggal kemudian kita bagilah warisnya gitu. Ya sudah, yang laki-laki 2:3 kayak gitu. Nah 2:1. 2:1 gitu. Tapi secara musyawarah aja, belum secara resmi dibikin hitam di atas putihnya kayak gitu. Nah, jadi kita sudah sepakat lah waktu itu, ya sudah karena warisan itu adalah dibagi kayak gitu. Kita sama saudara setuju nggak kalau misalnya saya bagian depan, adik kedua belakangnya, ketiga dan seterusnya sampai belakang kayak gitu. Setuju, ya sudah setuju gitu. Oke. Nah, tapi yang jadi masalah sekarang itu pertanyaannya itu belum secara resmi dibagikan kayak gitu. Kendalanya karena adik saya yang paling kecil itu memang belum punya rumah sendiri, yang lainnya sudah punya rumah semua. Saya tinggal di Bekasi, kemudian adik saya ya dekatlah tetanggaan kayak gitu, sudah punya rumah sendiri gitu. Nah, jadi di dalam rumah tersebut secara
omongan kita sudah dibagi aja, sudah sepakat kayak gitu. Cuma pertanyaan itu apakah yang secara musyawarah itu sudah dianggap sah atau gimana nantinya bentuk tertulisnya kayak gitu. Berarti satu rumah ini masih ditinggali oleh adik. Iya. Jadi sementara karena belum tinggal gitu dan adik ya statusnya ya hanya memakai saja gitu. Iya. Meninggali saja itu ya. Oke. Ini berarti warisannya di Cirebon apa di Cirebon. Oh, di Cirebon semua. Betul, tanahnya, di Cirebon. Tanah ya di Cirebon iya, juga iya. kayak gitu. Baik, ya. Betul Pak Alaudin bahwa memang kalau secara syariatnya kan gitu, ketika almarhum wafat itu sudah otomatis menjadi miliknya semua ahli waris bersama-sama kan gitu ya. Iya, betul. Tidak ada yang berhak memiliki dan menguasai satu orang pun, tapi ini menjadi milik bersama kan gitu ya. Iya, betul. Dengan 2:1, laki-laki 2, anak perempuan 1. Kalau tadi 2 anak laki-laki berarti kan 2 kali 2 4, tambah 3 anak perempuan jadi per 7. Kan dibagi 7 bagian berarti kan. Betul. Yang laki-laki dapat 2/7, yang perempuan dapat 1/7 masing-masing gitu kan. Itu berlaku untuk semua aset ya. Untuk tanah, untuk sawah juga sama 2/7 laki-laki, 1/7 perempuan. Rumah juga sama kan 2/7 laki-laki, 1/7 yang perempuan gitu. Iya, betul. Sudah dibagi tetapi baru sekedar lisan saja mungkin secara lisan aja, secara musyawarah kesepakatan. Jadi itu sudah lama sekali itu waktu itu adik saya kedua itu masih hidup, sekarang udah meninggal gitu. Oh, sekarang udah meninggal. Udah meninggal gitu. Jadi statusnya itu yang ada yang bungsu juga yang laki-laki sudah punya anak loh. Ini kalau sudah punya anak jadi ribet nanti ke depannya saya jadi bingung kalau begini gitu. Cuma mau ngomong waktu itu memang ada omongan dari adik yang kecil itu rada nggak enak gitu. Saya itu menghindari itu supaya jangan ada konflik gimana supaya setuju segitu susah gitu. Jadi saya menunggu tepat gimana supaya ngobrolnya enak sama-sama sepakat gitu. Sebetulnya begini Pak, kalau sudah sepakat dari awal sih alhamdulillah kan gampang, tinggal ditulis aja, tinggal dituangkan dalam dokumen, nggak perlu misalnya sampai balik nama, nggak itu kan susah, balik nama itu kan pecahannya kan mahal gitu kan, terus nama nggak masalah, yang penting kita bikin surat akta pembagian waris saja gitu. Akta bagi waris dibikin ya, kita bikin formatnya gimana gitu ya, misalnya semenjak almarhum wafat ya maka sebidang sawah kita bagi kepada 4 orang anak dengan pembagian masing-masing, anak laki-laki 2/7, anak perempuan 1/7. Rumah juga demikian gitu misalnya ya. Oke, tanda tangan semua. Kalau saya sudah bagi waris itu Pak. Jadi bagi waris itu tidak harus dijual, tidak harus diuangkan dulu baru bisa dibagi kan. Gitu. Yang penting membagi kepemilikannya, sahamnya gitu, bagi bagi saham itu sudah sah gitu ya. Sudah sah. Yang penting tertuang di atas kertas. Jadi kalau nanti misalnya ada yang meninggal tuh anak gitu kan sudah ketahuan, saham anak ini yang meninggal itu 2/7. Tinggal nanti 2/7 ini kan tinggal turun kepada anaknya nanti kepada ahli warisnya lagi, pada istrinya. Yang penting kan sudah ketahuan, bagian dia itu 2/7. Meskipun misalnya nggak disekat-sekat gitu. Iya, gitu. Tadi saya taunya harus disekat-sekat, jadi nggak perlu juga. Yang penting bagi-bagi saham. Bagi saham itu terus Ustaz harus tertulis. Harus tertulis. Di notaris atau gimana? Ya kalau notaris bagus. Tapi kalau misalnya di internal saja nggak masalah. Kita bikin surat yang tanda tangannya kita aja internal semua anak itu tanda bisa tangan. Kayak gitu. Bisa. Yang penting kan jadi pegangan kita kan di internal kan. Itu yang belum. Kalau lisan, nanti kan kalau ada yang meninggal, ya semua meninggal misalnya kan nggak ketahuan lagi kan sudah meninggal semua. Ya. Jadi kalau ada tertulis itu kan bisa jadi bukti kalau jadi memang saya kurangnya tertulisnya itu. Memang karena nunggu yang sepakat dan enak kayak gitu. Tertulis gitu ya. Untuk sementara di internal, oke. Nanti kalau ada waktu, kalau ada biaya, bisa nanti dinaikin jadi misalnya akta notaris gitu ya. Setelah akta notaris dinaikin lagi jadi pecah sertifikat gitu saya kan. Itu lebih bagus lagi kan. Tapi itu nanti aja ya, kalau ada waktu, kalau ada biaya. Tapi di awal ini kita bikin dulu aja akta semacam surat pernyataan bagi waris. Pernyataan secara internal aja. Bikin di atas materai gitu ya, tanda tangan semua tuh. Semua anak. Kan ada berapa? Ada 5 anak ya. Saksinya bisa nanti ngundang ustadz kayak apa, lurah kayak gitu Pak, bisa dari RT gitu ya. Jadi ada pihak luar minimal 2 orang gitu ya. Jadi tanda tangan, semua ahli waris tanda tangan, itu sudah cukup sebagai pegangan kita internal gitu. Tapi biasanya kalau mau dijual, biasanya kalau dijual itu nanti harus pembeli biasanya minta surat keterangan waris kan, ahli waris. Biasanya dari kelurahan biasanya kalau itu.
Kalau misalnya istilahnya dibayarin gitu sama adiknya misalnya ada gitu, gimana itu? Oh rumah itu misalnya, oh bisa. Nah berarti pecah atau gimana? Kalau sudah ketahuan sahamnya, gitu. Saham adek itu di rumah itu berapa? Adanya laki-laki atau perempuan? Laki misalnya. Laki-laki misalnya. Berarti kan saham dia tadi 2/7, ya. Berarti dia 2/7 berarti kan sisanya 5/7. Berarti 5/7 itu punya orang lain, punya saudara-saudara yang lain kan gitu. Dia cuma berhak 2/7. Misalnya harga rumahnya 700 juta misalnya. Berarti kan dia cuma punya hak 200 juta ya. Berarti dia kalau mau menguasai rumah itu sepenuhnya tinggal bayarin 500 juta sisanya. Untuk semuanya. Iya dibayarin buat yang lain. Gitu. Itu kan itu juga hak yang lain juga di situ kan. Yang laki-laki dapat 2/7, yang perempuan 1/7 kan. Nah tinggal bayarin aja saham yang lain gitu. Nah, dengan harga yang disepakati ya. Misalnya kan kalau sama saudara harga kan bisa nego Pak gitu ya. Bisa lebih murah lah cincang gitu ya. Betul, kalau harga kan. Iya, yang penting pasti dikurangin. Betul gitu. Karena memang kasihan ya. Kalau misalnya pergi ya tinggal di mana kayak gitu kan. Betul bisa. Maka saya juga bingung ini artinya si rumah itu nggak mesti harus disekat-sekat gitu, nggak usah ya. Jadi surat secara tertulis itu sudah kuat banget gitu. Iya. Kalau sekarang kan repot, nanti misalnya anak pertama di teras, anak kedua WC-nya repot gitu. Itu dia yang jadi bingung saya. Ya saya udah cerah lah kalau gitu. Yang penting bagi sahamnya. Nanti suatu saat pengen misalnya, anak yang bungsu ini pengen menguasai semua rumahnya, karena dia belum punya rumah gitu ya. Ya sudah dia tinggal bayarin yang 5/7-nya itu. Kan dia cuma punya 2/7. Berarti dia bayarin 5/7-nya. Kalau harga 700 juta berarti kan 500 juta dia bayarin ke yang lain. Kan lumayan daripada beli tempat lain mungkin harganya bisa di atas 1 M gitu ya. Di rumah dia udah punya saham 2/7 kan. Bayar sisanya aja. Dengan cara begitu. Itu artinya yang dia kan misalnya di blok yang tengah gitu. Kalau sudah dibeli apa semuanya yang kalau dia sudah bayarin semuanya berarti kan milik dia semua. Kalau belum dibayar berarti yang bloknya dia itu aja gitu. Soalnya kesepakatannya saya depan itu boleh nggak Ustaz kayak gitu? Saya depan ini berurutan gitu. Kan rencananya kan mau dibeli sama adik bungsu kan? Apa enggak? Misalnya itu mah. Misalnya. Mungkin juga. Karena kalau sekat-sekat begitu, itu juga repotnya kenapa? Karena nilainya beda-beda Pak. Oh iya. Sekarang misalnya kalau bagian depan itu yang dekat sama jalan. Iya. Jadi kan harganya lebih mahal per meternya daripada yang belakang. Apalagi rumahnya gede misalnya. Iya, panjang 300 meter. Itu kan lokasinya pasti beda-beda harganya tuh. Iya. Yang dekat jalan mungkin lebih mahal. Yang belakang berarti lebih murah. Nah, jadi ya bisa dibagi per saham tadi. Misalnya gini cuma repot juga karena kita harus menghitung harga tanahnya berapa kan. Betul. Tapi sebetulnya bisa aja disekat-sekat. Kurang lebihnya kalau ada perbedaan harga saling ikhlaskan aja, saling meridhokan saja gitu. Jadi kita sepakat, kita sekat-sekat per meternya aja misalnya. 300 meter berarti 2/7-nya berapa? 2/7 dikali 300 berapa coba? Tolong bisa hitung. 2/7 dikali 300 meter. 2 dibagi 7 dikali 300. Berarti 5 juta. Bukan 80 meter. 85,7 meter berarti kan 85. Yang laki-laki itu satu orangnya berarti dia berhak 85,7 meter di tanah itu. Ya sudah, berarti tinggal diukur lah 85 meter berapa gitu kan. Nah, anak laki-laki, anak perempuan berarti setengahnya kan 42,5 gitu. Kalau mau segitu juga boleh. Adapun misalnya perbedaan harga ya sudah saling ridho aja deh misalnya gitu. Boleh. Atau yang lebih mahal dikurangin dikit gitu misalnya meterannya gitu. Yang lebih murah tambahin dikit gitu ya. Boleh begitu kan. Yang penting sepakat, dan itu kesepakatan itu kalau bisa dituangkan dalam bentuk suratan di pernyataan tadi gitu. Iya kok. Kemudian gini misalnya itu kan dia waktu itu di awal musyawarah. Misalnya ada musyawarah lagi yang kedua kayak gitu. Masih bolehkah gitu sesuai dengan urutan depan saya ini itu boleh nggak Ustaz kayak gitu tuh? Urutan gimana maksudnya? Urutan maksudnya saya depan, adik kedua, ketiga, dan belakang. Ya apa, asalkan sesuai bagiannya tadi kan, sesuai bagiannya tadi kan, anak laki-laki 2 kali, anak perempuan sekali gitu kan. Ya sudah nggak masalah, urutan kan itu sepakati aja. Gitu. Iya kesepakatan aja. Kalau sepakat boleh, kalau misalnya nggak sepakat juga
nggak boleh ya, bagaimana itu? Iya, harus sepakat. Kalau harus sepakat nggak Oh bisa. gitu. Iya, takutnya saya tuh kepaksa kayak gitu. Makanya saya Iya. kadang-kadang saya suruh kamu ngomong dulu, baru nanti Ah. kita kesepakatan gitu. Iya. Ya sampai sekarang ya masih ngadem apa istilahnya belum ini karena memang adik saya tinggal di situ. Heeh. Gimana ya ngomongnya saya juga nggak enak sampai sekarang Nah, ini. memang nggak enak itu harus kita singkirkan dulu Pak. Kenapa? Karena warisan itu kalau semakin ditunda, itu kedepannya semakin riuh. Kalau semakin riuh Pak. Jadi kalau misalnya secepatnya diomongin Pak, gitu. Hilang nggak enak tuh hilangin aja deh. Nah, jadi niatnya kita bukan pengen menguasai warisan, tapi kita sama-sama niatnya ingin menjalankan aturan Allah. Dan kan ini ada hukum waris yang memang sudah Allah turunkan nih hukum warisnya dalam An-Nisa ayat 11, 12, 176 gitu kan. Panjang-panjang Allah turunkan ayat waris kan. Kita masa nggak mau menjalankan ayat itu kan gitu. Jadi niat awalnya memang kita ingin menjalankan hukum Allah, mencari keridhaan Allah, bukan pengen menang siapa yang dapat paling banyak, siapa yang dapat sedikit. Saya juga enggak kayak gitu, memang mengikuti aturan Allah. Iya, gitu. kalau semuanya niatnya begitu, insya Allah legowo lah gitu istilahnya. Kita sama-sama sepakat bagi berapa kita serahkan kepada aturan Allah. Jadi Gitu. artinya karena kehati-hatian saya supaya jangan ada pas musyawarah ada konflik, aduh itu dia Iya. saya nggak pengen kan kayak gitu. Betul. Waktu pertama aja ada trik gitu, waduh ini bahaya ini, makanya sudahlah kita tunda dulu sampai akhirnya sampai sekarang ini belum dimana. Kalau yang lain yang memang sudah punya harta rumah itu oke aja Oke gitu. aja. Kadang-kadang yang nggak punya ini, yang kurang ini yang jadi masalah. Takutnya nggak begini. enaknya gitu Ustaz. Mohon maaf, ini saya pernah juga pengalaman kasus begini sama kayak gitu. Jadi ada rumah nggak dibagi, tapi ditempati oleh salah satu ahli waris gitu. Lama nggak dibagi bertahun-tahun gitu. Selama ini kalau ada yang rusak dia yang benerin, kalau pajak dia yang bayarin, Iya, gitu umumnya ya. begitu. Nah nanti kalau begitu mau dibagi, udah bertahun-tahun itu ya, itu anak yang selama ini nempatin sudah merasa memiliki dia nggak mau bagi. Oh, selama ini saya yang benerin kok, kalau ada yang rusak selama ini saya yang biaya rumah ini, pajak saya yang bayarin gitu kan, kenapa kalian jadi minta bagian gitu. Kata yang lain, lah kamu juga tinggal di sini selama ini harusnya sewa ke kita karena itu punya barang-barang kan gitu. Iya benar. Nah jadi berantem tuh Pak. Terus gimana jadi? Nah, makanya harus dibagi gitu. Mau nggak mau harus segera ditentukan. Iya kasusnya begitu. Nah kalau sudah ditentukan sahamnya gitu, misalnya kamu itu punya 2/7 saja di sini, silakan tepati silakan. Cuma ya kalau nanti ada biaya, ya sudah kita iuran aja karena kita kan memiliki bersama istilahnya gitu Pak ya. Nah, itu dia. Bukan cuma punya kamu doang gitu. Itu dia karena dia nempatin, kemudian ada tempat yang pinggir jalan disewain, dia nggak ngomong-ngomong, ternyata itu masuk ke dia semua. Saya juga mau ngomong, aku jadi masalah gitu, karena memang saya juga mikirnya dia nggak punya, jadi bingung juga gitu. Ya kalau bisa sih dimusyawarahkan, tapi musyawarahnya dengan misalnya Pak, kita undang orang ketiga deh misalnya gitu ya, supaya kalau kita ngomong takutnya kita pengen menguasain gitu ya, kita undang aja pihak ketiga misalnya ketua MUI.